Amalan apa yang harus dilakukan agar Allah SWT memberikan anak keturunan kepada kami? Mohon doanya Ustaz agar Allah SWT memberikan keturunan kepada kami. Tentu ikhtiar manusiawi. Ikhtiar manusiawi itu seperti misal ya, seperti misal apa saja dikonsultasikan sama dokter, ada pengobatan-pengobatan nabawiyah ya. Jangan tambah lagi ini. Masih banyak. Jadi ikhtiar duniawi. Kalau sisi spiritualnya, perbanyak istighfar kepada Allah SWT. Karena pernah saya sampaikan kisah Hasan Basri rahimahullah yang dimana datang kepada beliau 3 orang. Yang satu datang karena sudah lama bekerja, sudah lama menikah tidak punya anak, lalu Hasan Basri suruh banyak istighfar, perbanyak istighfar, bukan cuma kerjakan. Yang satu sudah lama kena penyakit tidak pernah sembuh, kemudian sudah berobat sana sini disuruh perbanyak istighfar. Juga yang satu lagi bekerja tidak pernah kaya-kaya disuruh perbanyak istighfar. Lalu waktu istrinya Hasan Basri tanya, kenapa hai suamiku kau cuma mengatakan itu? Lalu dia membaca surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya, yang a'udzubillahi minasyaitonir bunyinya waqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Al-ayat. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena dia maha pengampun. Maka dengan istighfar itu dia akan melapangkan dari langit ya rezeki yang turun midrar. Midrar itu bertubi-tubi. Makna yang lain ulama tafsir bilang hujan yang sangat lebat sehingga membuat bumi kalian subur. Dan dia akan melipat gandakan, memperbanyak buat kalian anak dan harta. Berarti istighfar akan mendatangkan penyebab ini secara syar'inya. Allahu a'lam. Dan disinilah momen Anda bersabar. Saya tahu ada seorang teman saya di Madinah dulu waktu saya masih mahasiswa. Beliau dari Mesir, seorang apoteker. Nah, seorang dokter. Beliau kerjasama sama teman saya orang Madinah untuk buka apotek dan sering ketemu. Kami bersahabat, makan sama-sama dan segala. Saya tahu dia menikah lebih dari 12 atau 15 tahun tidak punya anak. Padahal secara medis dia dokter sendiri, dia juga dokter. Dia tahu dirinya subur, istrinya subur. Sudah ikhtiar sana sini belum hamil. Subhanallah. Jadi yang dia lakukan adalah dia coba terus berikhtiar secara manusiawi. Dan subhanallah di tahun ke-16 ya, saya tahu sendiri setelah pernikahannya, dan dia banyak ikhtiar seperti minum air zam-zam sambil berdoa, dia memperbanyak mengkonsumsi kurma yang basah untuk kesuburan, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT, banyak dilakukan secara ikhtiar, dan alhamdulillah pada saat hamil istrinya malah kembar gitu, dapat anak kembar dan dua-duanya laki-laki gitu. Dan setelah itu alhamdulillah setelah itu dimudahkan oleh Allah SWT untuk sering hamil istrinya. Jadi terhambat beberapa waktu, pasti Allah lebih tahu hikmahnya gitu kan. Paling tidak kita tahu Anda akan mendapatkan pahala sabar. Tapi insya Allah kita berdoa kepada Allah SWT, dan teman-teman sini juga mendoakan siapapun saudara kita yang belum mendapatkan keturunan dimudahkan oleh Allah SWT mendapatkan keturunan yang baik, soleh dan solehah. Dalam Islam bolehkah menyindir seseorang yang sedang menyombongkan diri atau ujub di depan kita agar menghentikan sikapnya tersebut? Tidak usah sindir, ingatkan aja. Terutama jangan sampai sombong dia kita balas dengan sombong, kan gitu. Dia dosa kita dosa, gitu. Ini jangan dilakukan. Mungkin antum sudah bisa bayangkan seperti apalah kalau misalnya jalan dengan sombong lalu dia tunjukkan lebih sombong jalannya. Ini nggak boleh, gitu kan. Jadi jangan dia dapat dosa kita dapat dosa, nggak boleh. Dan harus hati-hati, peka teman-teman sekalian. Saya pernah kasih contoh, dalam Islam ada hal-hal yang boleh kita lakukan, silakan. Selama terbuka pintu boleh dilakukan. Tapi yang tidak boleh jangan. Seperti contoh, sendal Anda atau sendal antum dicuri oleh seseorang di masjid, dicuri, hilang. Yang kita boleh lakukan adalah berdoa kepada Allah untuk dikembalikan sendalnya. Itu satu. Yang kedua, karena kita terzalimi, boleh kita doakan agar Allah menghukum si pencuri. Boleh. Tapi yang tidak boleh menghina si pencuri. Nggak boleh kita bilang misalnya pencuri ini binatang, nggak boleh kita bilang itu. Kita berdosa dengan kalimat itu karena tidak ada hubungannya dengan hal yang dia lakukan. Dia berdosa dengan curiannya, kita berdosa dengan cacian kita. Jadi tepat, ambil apa yang boleh secara syar'i terbuka lakukan, yang tidak boleh jangan. Sama dengan kasus menikah, mana yang boleh dinazar, mana yang boleh itu boleh, tapi yang tidak boleh. Jadi kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Jadi di sini kalau menyindir lebih baik kita mengingatkan, boleh saja kita mengingatkan dengan cara baik. Afwan, saya lihat kayaknya ada seperti ini misalnya. Apa itu tidak dikhawatirkan masuk ke masalah kesombongan yang Nabi SAW larang. Gitu. Ya, kita baikkan dengan santun. Insya Allah tidak ada sesuatu yang dibungkus, dikemas dengan kebaikan kecuali pasti akan mendatangkan respon yang positif. Di Indonesia banyak sekali ormas Islam. Setiap ormas terkadang merasa prinsipnya paling benar dan terkadang terkesan memaksakan pendapatnya. Apakah ini bisa terindikasi sombong? Innamal a'malu binniyat, niatnya.
Tapi sombong itu biasa sebenarnya subhanallah kelihatan itu, kelihatan dari tutur kata, merendahkan orang, menjatuhkan orang, menyebut-nyebut kesalahan orang lain, itu kesombongan. Orang yang lawannya merendah adalah orang yang selalu menunjukkan prestasinya. Tapi subhanallah, antum jangan berpikir teman-teman, di dunia ini semuanya orang akan pro antum, nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Apakah semua orang pro beliau? Tidak. Yang pro yang memang orang beriman, tapi orang kafir benci, gitu kan? Mereka benci sekali Nabi SAW. Jadi kita harus tahu, jangan orang mimpi di dunia ini tidak akan ada orang yang benci dia. Pasti akan ada masalah-masalah yang dihadapi. Terlebih lagi kalau memang ada prestasi dunia yang dia dapatkan, gitu kan? Kita makin tinggi teman-teman sekalian prestasinya, maka makin kencang angin yang meniupnya. Harus tahu itu. Itu bahasa sederhananya. Jadi antum harus hati-hati saja, gitu kan? Biarkanlah orang berbicara, kita jawab secukupnya dan kita tetap jalan dengan prestasi kita. Tidak usah masuk, jangan masuk ke pagarnya orang. Udah. Kalau sudah mulai ada singgungan untuk memasuk ke wilayah orang lain, berhentikan diri kita. Sudah stop. Kita perbaiki diri kita saja. Tidak ada kekurangan itu pada diri kita, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ada pada dia, kita doakan supaya jadi baik dan kita nasihatin. Cukup sebatas itu.